기분 좋지. 오늘도 한번 벌어볼까? 피곤해. Halo, selamat datang di channel Movie Story. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Movie Story mendoakan teman-teman dan keluarga sehat selalu ya. Di video kali ini, Movie Story akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Space Sweeper. Film ini dirilis pada tanggal 5 Februari 2021 di Netflix dan langsung menduduki posisi teratas film Netflix di beberapa negara. Film ini diperankan oleh artis Korea terkenal yaitu Song Joong Ki. Lalu ada Kim Moo Yeol dan Kim Tae-ri. Bagi yang pernah nonton film The Handmaiden, tidak perlu diragukan lagi totalitas akting Kim Tae-ri ya. For your information ya guys, ternyata font dari tulisan Space Sweeper adalah hasil karya dari desainer Indonesia loh. Film tersebut mengisahkan sekelompok orang yang bekerja membersihkan sampah di luar angkasa. Film ini berlatar waktu 2092 saat bumi dan alam semesta tak lagi layak menjadi tempat tinggal manusia. Sebelum kita ke cerita filmnya, mohon bantuan teman-teman untuk di-subscribe, like, and share ya. Oke, inilah cerita filmnya. Di awal film menceritakan keadaan bumi pada tahun 2092. Hutan menghilang dan gurun meluas, dan semua tanaman mati karena matahari meredup. Ini yang membuat perusahaan bernama UTS membangun rumah orbit bagi manusia. Tetapi hanya sedikit yang terpilih bisa naik. Lalu terlihat Tae-ho berada di pusat barang hilang milik UTS. Di sana dia ingin menukarkan sekantong beras dengan imbalan untuk melihat jasad seorang anak yang sedang dia cari. Di sini semua orang memakai alat penerjemah di telinganya. Jadi semua orang berbicara menggunakan bahasa mereka masing-masing. Lalu Tae-ho pun diperlihatkan jasad seorang anak yang ternyata bukan anak yang dicarinya. Lalu Tae-ho pun pergi ke luar angkasa. Adegan pun memperlihatkan pemukiman UTS di luar angkasa yang di dalamnya sudah seperti bumi. Tapi yang boleh tinggal di sini adalah warga UTS. Bagi non-warga UTS hanya boleh tinggal di orbit di luar angkasa yang lain, yang listriknya lebih kumuh. Adegan pun berganti memperlihatkan James Sullivan, pendiri UTS. Dia adalah orang terkaya di dunia dan sudah berumur 152 tahun. Terlihat dia dikunjungi oleh reporter dari bumi dan James sedang berada di antara tanaman yang dimodifikasinya dan menggunakan tanah dari Mars. James mempunyai misi menjadikan planet Mars sebagai tempat tinggal baru. Lalu salah satu dari reporter itu berdebat dengan James masalah populasi manusia di bumi dan puing-puing luar angkasa. James pun dengan senang hati berbicara lebih dalam dengannya. Lalu adegan pun memperlihatkan para pekerja pembersih puing-puing sampah luar angkasa di orbit. Mereka sedang berebut membersihkan puing-puing itu. Karena semakin besar puingnya, maka semakin besar bayarannya. Lalu tak lama datanglah pesawat yang bernama Victory yang diawaki oleh Kapten Jang, Tae-ho, Tiger Park, dan Babs. Mereka pun mencoba merebut tangkapan pesawat lain. Dan di sini terlihat kalau Kapten Jang dan kawan-kawan sangat disegani karena kemampuan mereka. Mereka pun berhasil merebut tangkapan lain dan menjualnya. Lalu ketika mereka memperbaiki kapal, Tae-ho menemukan seorang anak di ruangan kantong udara. Setelah menolongnya, mereka bermaksud untuk mengembalikan ke orang tuanya untuk mendapatkan imbalan. Tapi tak lama mereka melihat berita kalau anak ini adalah robot android buronan yang bernama Dorothy. Di dalam tubuhnya terdapat bom hidrogen kecil mematikan yang ditanam oleh kobotan bernama rubah hitam untuk mendorong roda UTS. Mereka pun kaget dan bersembunyi dari anak itu. Padahal anak itu terlihat menggemaskan. Lalu Tae-ho menemukan buku dari riwayat panggilan dengan nama Kang Hyun-woo. Dan Tae-ho dan kawan-kawan pun berniat menelponnya untuk meminta imbalan dengan mengembalikan Dorothy, yang ternyata Kang Hyun-woo adalah anggota dari Rubah Hitam dan setuju memberikan imbalan dan bertemu di distrik bisnis 32 klub hantu. Tapi percakapan mereka rupanya terdengar oleh UTS. Sesampai di klub, mereka sudah diawasi oleh pasukan UTS. Sewaktu Tae-ho memeriksa uangnya, Dorothy hilang dan pergi ke tengah kerumunan orang. Orang-orang yang melihat Dorothy langsung panik dan pergi berhamburan. Karena takut akan meledak, pada saat itu juga pasukan UTS mulai menyerang mereka. Tapi Dorothy menahan serangan mereka. Kejadian itu terlihat oleh Kapten Jang yang menunggu di kapal. Mereka pun kembali ke kapal tanpa membawa uang itu. Tapi codename nama Korea dari Dorothy masih bersama mereka.
Kapten Jang pun melihat lukisan dari Codename dan pohon yang mulai berbuah karena dihidupkan oleh Codename. Kapten Jang pun merasa ada sesuatu dengan Codename. Adegan pun berpindah ketika mereka di pabrik untuk memperbaiki pesawat. Codename pun meminta gunting kepada Taeho, lalu mereka pun memetik tomat yang baru tumbuh dan menjualnya kepada orang-orang yang ada di sana dan laku semua. Lalu adegan memperlihatkan Babs mendandani Codename. Di situ Babs mulai bercerita kalau Tiger Part adalah mantan bos geng narkoba dan dia menjual narkoba untuk membantu anak-anak miskin. Babs pun melanjutkan kalau Kapten Jang pintar tapi pemarah dan dia menyimpan peledak di mulutnya. Codename pun memanggil Babs dengan panggilan Yuni, yaitu kakak perempuan dalam bahasa Korea. Babs mendengar itu pun tersipu malu dan berkata kalau dia ingin mencangkuk kulit tapi terkendala dengan biaya yang mahal. Lalu Codename pun bertanya tentang Taeho. Ternyata Taeho adalah mantan pasukan UTS. Dia telah menjadi pasukan UTS dari kecil. Ketika itu Taeho menembak kapal penumpang ilegal. Ternyata di dalam itu ada bayi yang selamat. Ini adalah pertama kali Taeho melihat bayi. Taeho pun merawat bayi itu seperti anaknya sendiri dan diberi nama Sunni. Tapi gara-gara hal itu, Taeho dipecat dari UTS dan hidup Taeho pun berubah drastis. Sampai suatu kecelakaan menimpa Sunni, di mana distrik mereka ditabrak oleh puing luar angkasa dan Sunni tersedot keluar ke orbit. Taeho pun meminta bantuan untuk mencarinya. Tapi karena warga negara UTS Taeho telah dicabut, jadi dia harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Dan Taeho pun tidak memiliki uang. Tapi dia memiliki waktu 3 tahun untuk membayar karena lewat dari 3 tahun, Sunni akan menghilang sepenuhnya dari orbit. Jadi di awal film yang dia cari adalah anaknya Sunni. Lalu adegan kembali di mana mereka mendapat telepon dari Kang Hyun-woo untuk bertransaksi kembali dan membuat janji temu di Blok 7 dalam waktu 2 jam. Di tempat lain terlihat Kapten Jang sedang membaca buku dari Kang Hyun-woo dan mencari tahu tentang Codename. Lalu Codename terlihat memasuki toilet dan diikuti oleh seseorang. Tiger yang merasakan sesuatu pergi melihat Codename, dan Codename telah diculik. Mereka pun mulai mencari Codename, dan Tiger sekilas melihat penculik itu dan mengejarnya. Penculik itu berhasil kabur dari Tiger, tapi dari belakang Taeho merebut Codename dari penculik itu. Lalu komplotan penculik itu keluar dan bertarung dengan Tiger Part. Tapi mereka bukanlah tandingan Tiger Part. Ternyata mereka kenal dengan komplotan penculik itu dan Kapten Jang mengetahui kalau mereka adalah komplotan rubah hitam. Kapten Jang mengatakan kalau Codename adalah manusia karena tidak ada robot yang pergi ke toilet. Lalu Kapten Jang menanyakan mereka apa yang sebenarnya terjadi. Lalu adegan berganti. Terlihat James menangkap anggota rubah hitam yang coba kabur bersama Codename, tetapi masuk dalam perangkap James. James selalu menyuruh reporter yang berdebat dengan dia untuk membunuh anggota rubah hitam itu, dengan imbalan akan menjadi warga UTS. Reporter itu melakukannya, tapi akhirnya dia pun dibunuh oleh James. Adegan pun kembali memperlihatkan komplotan rubah hitam itu menjelaskan kepada Kapten Jang kalau mereka bukanlah teroris. Mereka adalah organisasi lingkungan yang menentang proyek James untuk menghijaukan planet Mars. Padahal mereka bisa menghijaukan dan menyelamatkan bumi. Mereka pun melanjutkan cerita kalau Codename terlahir dengan penyakit bawaan langka yang menyerang saraf-sarafnya. Sebagai usaha terakhir, Dr. Kang Hyun-woo yang ternyata adalah ayah Codename menyuntikkan robot nano ke dalam tubuh Codename. Dan Codename pun dapat berjalan kembali dan kembali sehat. Dan ternyata Codename pun dapat berkomunikasi dengan robot nano lainnya dan menghidupkan tanaman yang telah mati. Dan Codename pun menjadi harapan untuk bisa menghidupkan bumi kembali. Jadi, James ingin merampas Codename dan mempercepat proyeknya di Mars. Lalu setelah selesai, James akan membunuh Codename. Tapi Codename tidak dapat dibunuh begitu saja. Robot nano hanya bisa mati pada suhu 200 juta derajat Celcius. Jadi, rencana James adalah meledakkan bom hidrogen yang ada di pabrik dan menabrakkannya ke bumi beserta Codename di dalamnya, dan membuat semua orang di bumi musnah. Lalu tak lama pasukan UTS datang menyergap mereka. Mereka semua pun selamat, tapi Taeho dan Codename masih berpegangan di luar kapal. Lalu datang pasukan UTS datang menarik Codename jatuh. Tapi Tiger masih dapat menyelamatkan Codename. Mereka pun kabur dengan pesawat, tapi mereka memasuki area puing angkasa di mana terdapat banyak robot nano yang menggolgoti pesawat. Codename pun dengan cepat mengendalikan robot nano itu agar tidak menggolgoti pesawat mereka. Dan akhirnya mereka pun lolos dari sana.
Mereka pun menjadi buronan dan terlihat James melihat personel dari kapal Victory. Yang pertama adalah Kapten Jang Hyun Sok. Dia adalah program UTS yang dilatih untuk menjadi insinyur. Kapten Jang mengembangkan lensa sebagai tambahan untuk senapan lasernya dan ranjau EMP. Dia juga membentuk organisasi bajak laut dengan tujuan membunuh James tapi gagal. Lalu ada Tiger atau Park Hyung Soo. Dia adalah pemimpin kartel narkoba besar di bumi. Kabur dari bumi dan sekarang tinggal di orbit secara ilegal. Selanjutnya Kim Tae Ho, satu-satunya anak yang James bawa sendiri ke UTS, dan mantan komandan penjaga luar angkasa pertama. Di sisi lain, mereka telah melewatkan perjanjian dengan ayah Courtney. Tapi mereka yakin ayah Courtney akan menunggu mereka. Lalu terlihat Tiger Park dan Tae Ho berebut untuk mencuci rambut Courtney. Di sini terlihat kalau mereka mulai menyukai Courtney. Dan tak lama mereka mendapat panggilan telepon dari korum anggota Rumah Hitam. Korum mengatakan kalau ayah Courtney sedang bersamanya dan menunggu mereka datang. Mereka pun lega mendengarnya, lalu mereka segera ke sana. Dan akhirnya Courtney pun bertemu dengan ayahnya. Mereka pun berpelukan dan Courtney pun menceritakan kalau Tae Ho dan kawan-kawan memperlakukan Courtney dengan baik. Lalu Kapten Jang menyadari sesuatu dan semua tempat di sana telah terpasang ranjau EMP. Tak lama ranjau itu pun melumpuhkan semua sistem di pesawat termasuk bulbs. Lalu pasukan UTS pun masuk dan diberi perintah untuk membunuh semua kecuali kru Victory dan Courtney. Dan pasukan UTS pun menjalankan tugasnya, bahkan ayah Courtney pun ikut terbunuh. James pun datang dan berkata kepada Kapten Jang kalau membunuh James menjadi mimpi Kapten Jang. Lalu James pun memberikan Tae Ho sejumlah uang untuk Tae Ho hidup layak dan biaya mencari anaknya. James pun meninggalkan mereka dan membawa Courtney. Dengan segera James mengumumkan kalau sebentar lagi proyek Mars akan selesai. Terlihat Tae Ho pun membagikan uang itu, tapi Tiger Park dan Kapten Jang menolak untuk mengambilnya dan lebih memilih untuk menyelamatkan Courtney. Tae Ho pun pergi untuk membayar biaya pencarian anaknya. Tae Ho pun melihat kembali barang-barang peninggalan anaknya dan Tae Ho pun berubah pikiran, memutuskan kembali ke pesawat untuk menyelamatkan Courtney. Mereka pun semangat melihat Tae Ho kembali. Tae Ho pun mengambil alih kemudi pesawat. Kapten Jang lalu bersiap dengan senapan laser buatannya. Mereka pun berangkat ke pabrik dan langsung dikejar oleh pesawat pasukan UTS. Kapten Jang pun menombak mereka, tapi jumlah mereka terlalu banyak dan Babs pun turun tangan dengan menombak pesawat mereka. Tapi pesawat pasukan UTS mulai berdatangan dan semakin banyak jumlahnya. Pesawat pasukan UTS pun menembakkan rudal ke pesawat Victory. Tapi Tae Ho punya ide menghancurkan rudal itu di atmosfer bumi. Dan Tae Ho pun berhasil melakukannya. Lalu mereka pun sampai di pabrik tempat Courtney diculik. Dan Kapten Jang mengatakan bagaimanapun pabrik ini akan meledak karena bom sudah diaktifkan dan tak dapat diretas. Dan akan mematikan semua robot nano dan Courtney akan kembali sakit. Satu-satu caranya adalah membawa Courtney menjauh dari radius ledakan itu, yaitu 5.000 km lebih. Mereka pun sepakat, tapi komandan pasukan UTS mulai menghadang mereka. Tapi Tiger Park mencoba melawan pasukan itu sendirian dengan menutup pintu masuk. Tiger Park pun dihajar oleh komandan itu. Tapi tekad Tiger Park yang kuat membuat dia pantang menyerah dan membuka pintu keluar. Lalu mereka tersodot keluar, tapi komandan itu masih sempat memegang. Tapi Tiger Park langsung memotong tangan komandan itu dengan kapaknya. Dia pun keluar sambil memegang potongan tangan komandan itu. Ketika ingin berangkat, Tae Ho melihat ke radar kalau ada 98 drone yang akan menyerang mereka. Lalu mereka dengan saluran darurat meminta bantuan para pembersih puing-puing luar angkasa. Mereka pun berangkat dan Pierre, sesama pembersih puing luar angkasa yang naksir kepada Kapten Jang, datang membantu. Mereka pun dikejar oleh drone penyerang. Ketika berhasil keluar, terlihat pesawat-pesawat rekan pembersih puing luar angkasa sudah menunggu untuk membantu mereka. Mereka pun menyerang drone-drone tersebut. Sementara pesawat Victory menjauh. Dari belakang terlihat James datang mengejar dengan pesawatnya. Pesawat James dapat berubah menjadi robot dan memanjat ke pesawat Victory. Babs pun berusaha melawan, tapi dia dikalahkan dan terbelah menjadi dua. Lalu Kapten Jang berhasil membuat pesawat melaju lebih kencang untuk keluar dari radius 5.000 km. Ketika sampai, James masih mencari-cari Courtney. Ternyata James telah ditipu oleh mereka, karena mereka mengangkut bom itu dan memindahkan Courtney ke pesawat Pierre. Bisa dibilang ini adalah misi bunuh diri. 행복했다. 우리가 늘 구하자고 나가서 다 같이 죽자는 거야? Lalu James pun ikut meledak.
Tapi dari kejauhan, Courtney memerintahkan robot nano Lagrangian yang tidak dapat dimusnahkan untuk melindungi mereka. Mereka pun selamat. Lalu Ulysses pun memberikan permintaan maaf dan akan merawat bumi, dan proyek Mars pun batal. Dan terlihat juga Babs telah menjalankan cangkok kulitnya dan berubah menjadi seorang perempuan. Di sisi lain, terlihat Courtney membantu Teho untuk mencari keberadaan Sunny melalui robot nano. Mereka pun menjadi keluarga baru. Dan Courtney kadang pergi ke bumi untuk membantu menghijaukan bumi kembali. Lalu terlihat mereka masih menjadi pembersih puing luar angkasa. Dan film pun selesai. Well, itulah alur cerita film Space Sweeper. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya. Semoga teman-teman memahami dan suka dengan alur cerita film ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.